di mana materi yang akan kita diskusikan pada siang hari ini yaitu sistematika penulisan laporan penelitian. Ya, ada beberapa outline ya, ada 2 outline yang akan kita bahas, yaitu bagaimana cara menuliskan proposal penelitian dan laporan hasil penelitian. Materi yang akan saya sampaikan dan yang akan kita diskusikan ini, jika disamakan dengan panduan yang sudah teman-teman terima, itu masih versi Stikim ya, kemungkinan ada beberapa tata letak yang memang berbeda ya, namun tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting komponennya jika sama gitu ya, maka isinya pun sama. Apa-apa yang terkandung di komponen tertentu ya, maka substansi dan isinya pun sama seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman tidak perlu risau gundah gulana ya, karena sebetulnya saya ini menyesuaikan kemungkinan ini akan sesuai dengan versi yang terbaru ya. Mungkin entah saya kurang paham apakah angkatan ini nanti sudah harus menyesuaikan dengan panduan yang terbaru yang belum teman-teman dapatkan atau masih dalam versi yang lama ya. Namun tetap ya teman-teman, hanya yang berbeda adalah susunannya saja seperti itu ya. Oke, nah sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana cara dan komponen apa saja yang terkandung dalam penyusunan proposal maupun laporan akhir, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya sebagai calon researcher nanti ya, atau sudah mulai ya sudah mulai sebagai researcher dalam penyusunan proposal dan laporan akhir penelitian ya. Yang pertama, teman-teman harus perhatikan komponen-komponen proposal dan laporan akhir penelitian apa yang memang harus ada seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman harapannya adalah baca kembali panduannya ya, nanti samakan komponen-komponennya apakah sudah lengkap yang ada di panduan. Kalau misalnya tidak detail, nanti bisa teman-teman tambahkan sesuai dengan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini. Kemudian selain komponen-komponen, juga teman-teman harus perhatikan terkait dengan sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini kenapa sih harus diperhatikan? Karena karya akhir yang harus teman-teman kerjakan adalah dalam rangka penyusunan karya ilmiah akhir gitu ya. Yang namanya karya ilmiah, maka penulisannya pun harus sesuai dengan sistematika kaidah-kaidah ilmiah gitu ya. Nah, kaidah-kaidah itu atau sistematika itu ada di mana ya? Ada di panduan. Jadi tolong teman-teman baca kembali ya, karena beberapa instansi pasti memiliki kebijakan masing-masing ya, disesuaikan dengan instansinya masing-masing, sehingga kembali lagi ya, lihat panduannya. Apa sih yang dimaksud dengan sistematika penulisan adalah contohnya misalnya hurufnya harus jenis apa ya kan, kemudian hurufnya harus ukuran berapa, spasinya berapa, harus italik atau bold dan lain sebagainya, penulisan tabel itu seperti apa. Nah, itu adalah beberapa contoh terkait dengan sistematika penulisan ya. Saya mohon ya, teman-teman harus berjanji pada diri sendiri ya, baca panduan dan mencoba untuk memahami. Ketika teman-teman sudah memahami, maka harapannya adalah teman-teman bisa mengaplikasikannya nanti ya sesaat lagi ketika teman-teman sudah mulai di ACC judul penelitiannya ya. Jadi mulai dari penulisan latar belakang, perhatikan mumpung masih sedikit gitu ya. Karena kalau biasanya nih ya, pengalaman-pengalaman sebelumnya teman-teman tuh fokus gitu ya, teman-teman mahasiswa fokus ya kakak tingkatnya terkait dengan isinya ya. Nah, di luar itu pun ada yang penting sistematika penulisan sehingga nanti di akhir itu tidak repot. Biasanya kalau di akhir itu tulisannya kan udah banyak gitu kan. Biasanya nanti males gitu ya. Padahal
kalau start dari awal kita sudah memperhatikan sistematika penulisan, insya Allah teman-teman juga nanti akan dipermudah gitu. Nah, sehingga harapannya lagi apa sih? Harapannya adalah ketika nanti teman-teman menghadap ya melakukan bimbingan kepada pembimbingnya masing-masing, waktu yang diperlukan itu tidak banyak ya dan akan lebih efektif membahas terkait dengan isi atau substansi ya, tidak habis waktunya membahas terkait dengan sistematika penulisan gitu ya. Pun ketika saya setiap tahun pasti mengalami ya, sudah saya berusaha kasih masukan, koreksi ya terkait dengan sistematika penulisan ini harus seperti ini, harus seperti itu ya kan. Lihat panduannya ya di lain pastinya gitu ya. Selain substansi dan isinya pasti saya koreksi. Namun pas saat kembali lagi gitu ya ke saya atau mungkin ya pembimbing lain juga sama mungkin ya mengalami itu tidak dibetulkan gitu ya. Apakah memang tidak paham ya atau ada faktor lain. Nah, teman-teman ketika alasannya itu yang pertama tidak paham, maka tanya saat proses bimbingan itu berjalan seperti itu ya. Jadi nanti manfaatkan itu yang memang sudah teman-teman dapatkan ya. Kembali lagi juga teman-teman tuh sebagai mahasiswa UIMA itu mendapatkan prestis ya, mendapatkan keistimewaan gitu karena kalau di instansi lain itu skripsi itu ya dimulai di semester saat berjalan gitu ya, semester akhir. Nah, kalau di UIMA sebelum semester akhir gitu ya, mulai semester ini gitu teman-teman sudah boleh bimbingan seperti itu ya. Jadi silahkan manfaatkan waktunya ya. Oke, ini ada hal-hal ya yang perlu perhatikan teman-teman. Saya ulang komponen-komponennya dan juga sistematika penulisannya ya. Nah, ini teman-teman komponen proposal penelitian ya. Bisa teman-teman lihat di slide mulai dari halaman judul, kemudian halaman persetujuan, halaman pengesahan, kemudian ringkasan. Nah, ringkasan ini nanti kita akan bahas lebih detail. Ini sama saja dengan abstrak ya. Namun kalau di proposal penelitian itu istilahnya ringkasan karena mulai dari pendahuluan atau urgensi penelitian sampai metode saja. Kan hasil simpulan dan saran kan belum bisa kita ringkas karena kan belum dilakukan penelitiannya gitu ya. Artinya pengambilan datanya belum bisa dilakukan sehingga kan teman-teman tidak bisa olah data, analisis data. Jadi ringkasan ini sampai dengan metode ya. Kemudian setelah itu kata pengantar, daftar isi, tabel, skema, gambar, lampiran. Nah, isi ini adalah pemanis-pemanisnya ya teman-teman ya. Komponen-komponen pemanis yang bisa teman-teman persiapkan draftnya mulai saat ketika teman-teman sudah di-ACC oleh pembimbing judulnya. Ya silahkan Bapak, Ibu, Mas, Mbak untuk membuat latar belakang. Nah, maka ketika kembali lagi kepada pembimbing, bukan hanya bab 1 pendahuluan A latar belakang, terus teman-teman narasikan. Bukan hanya seperti itu, tapi komponen yang ini pun disertakan. Kecuali ringkasan. Kalau ringkasan kan nanti ya ketika teman-teman sudah menyelesaikan metode penelitian baru bisa membuat ringkasan gitu ya. Jadi nanti pembimbing tidak bingung, lah ini judulnya apa, ini punya siapa, ya. Jadi tolong pemanis-pemanis ini juga disertakan gitu ya. Nah, kemudian isinya ini mulai dari bab 1, 2, 3 ya. Kalau di panduan yang sudah teman-teman dapatkan gitu ya, itu terdiri dari 4 bab ya, teman-teman ya. Bab 3 itu tujuan dan manfaat. Jadi kalau di sini tujuan dan manfaat itu di pendahuluan, kalau di pedoman yang teman-teman dapatkan itu ada di bab 3 ya, itu tidak menjadi masalah. Ini hanya susunannya saja yang berbeda, tapi isinya atau substansinya itu sama ya. Nah, kemudian bab 1 pendahuluan ini terdiri dari 4 poin ya. Untuk poin A adalah latar belakang, kemudian B urgensi penelitian, yang C tujuan penelitian dan D manfaat penelitian ya. Kalau di panduan yang teman-teman sudah dapatkan untuk pendahuluan ini ada roadmap penelitian ya.
roadmap penelitian dulu, baru urgensi penelitian, tidak jadi masalah ya. Untuk tujuan dan manfaat adanya di bab 3 gitu ya. Nah, kemudian untuk tinjauan pustaka di bab 2 itu terdiri dari berapa nih teman-teman? 7 ya, 7 poin. Poin yang pertama, ya poin A, teori dan konsep terkait, kemudian poin B, state of the art, ya kalau di panduan teman-teman itu tidak ada, ya. Kalau nanti pada akhirnya teman-teman harus menggunakan yang itu, maka state of the art-nya boleh dihilangkan, gitu ya. Oke, kemudian untuk poin C, roadmap penelitian ya. Kalau di panduan yang sudah teman-teman dapatkan itu ada di pendahuluan, gitu. Kemudian kerangka teori, kerangka konsep, definisi operasional dan hipotesis penelitian. Nah, kalau di panduan yang teman-teman dapatkan itu untuk komponen yang kerangka teori, konsep, definisi operasional, hipotesis penelitian itu tidak sedetail ya secara tersurat ya di sana gitu. Namun bisa teman-teman lengkapi ya di bab 2 tinjauan pustaka seperti itu ya. Mulai dari kerangka teori, konsep, definisi operasional sampai hipotesis penelitian. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya. Gitu. Kemudian bab 3 metode penelitian. Ya, ada 2 poin, di mana poin B ini terdiri dari sub-sub babnya, gitu ya. Poin A, jenis penelitian, poin B, prosedur penelitian dan tahapan penelitian. Nah, pada pedoman yang teman-teman dapatkan, untuk poin B tidak sedetail ini. Nah, bisa teman-teman tambahkan ya, supaya lebih detail seperti ini. Ya, poin B-nya itu, yang pertama, untuk prosedur penelitian dan tahapan penelitian itu ada tempat dan waktu penelitian, kemudian populasi dan sampel, etika penelitian, alat pengumpul data, uji validitas dan reliabilitas jika ada, kemudian prosedur pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan pemanis yang lain adalah daftar pustaka serta lampiran. Kalau teman-teman perhatikan, komponen-komponen proposal penelitian ini pasti sudah dibahas, iya nggak? Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya secara detail, iya nggak? Kalau untuk dari pendahuluan sampai populasi sampel itu dibahas sebelum UTS. Ya, mulai dari etika penelitian, alat pengumpul data, uji validitas, reliabilitas, prosedur pengumpulan data, pengolahan data, analisis data sudah kita bahas setelah UTS dengan saya. Iya enggak, teman-teman? Ya, iya enggak? Iya, Bu. Iya, berarti materi hari ini kita sudah selesai ya. Ya, ya bercanda saya. Nah, jadi kita recap lagi gitu ya. Sorry, bentar. Ya, kita recap lagi ya teman-teman ya, apa-apa yang sudah teman-teman diskusikan sebelumnya, kita recall kembali juga ingatan teman-teman. Oh iya, berarti yang waktu itu dijelaskan harusnya ada di sini. Oh iya, waktu itu yang sudah didiskusikan harusnya ada di bagian ini. Ya, seperti itu ya harapannya. Oke, kita bahas lebih detail. Halaman judul. Ya, ini saya hanya recall kembali gitu ya. Sebetulnya di pedoman yang sudah teman-teman dapatkan itu sudah detail ya halaman judul sampai juga contohnya di lampiran kalau teman-teman sudah baca ya. Contoh template halaman judul atau cover itu seperti apa sudah ada. Coba deh kalau teman-teman nggak percaya buka gitu bagi yang belum baca. Kalau yang sudah baca, iya Bu, benar Bu, ada gitu. Enak ya Bu? Iya. Melihat ya Bu, iya enak gitu. Teman-teman sudah dimanjakan gitu ya. Nah, halaman judul ini ya komponen-komponennya tampilkan informasi tampilkan informasi proposal penelitian kalau teman-teman sedang menyusun proposal penelitian. Kalau sekarang kan memang proposal penelitian. Namun nanti kalau laporan hasil ya diganti menjadi laporan hasil atau skripsi seperti itu ya. Kemudian jumlah kata dalam judul maksimal 16 kata ya. Jadi nanti teman-teman tidak perlu menghitung secara manual kan biasanya kalau di Microsoft Word itu ada di kiri bawah gitu ya, itu
sudah secara otomatis nanti sudah terlihat berapa sih jumlah katanya. Kalau lebih dari 16 kata, nanti teman-teman bisa pangkas lagi gitu ya ketika teman-teman sudah di ACC judulnya. Kemudian memuat tentang variabel independen, variabel dependen ya variabel dependen kan yang menjadi permasalahan ya. Kemudian biasanya itu memuat populasinya siapa, tempat penelitiannya di mana, dan tahun penelitiannya. Ya, untuk tempat tahun ini sebetulnya tidak wajib, tapi kalau mau dicantumkan silahkan. Ya, contohnya seperti apa sih, gitu ya? Ketika kita harus memuat judul yang mengandung variabel independen, dependen, populasi, tempat, dan tahun penelitian. Ya, contohnya pengaruh tiup baling-baling terhadap status pernapasan pada balita dengan pneumonia di ruang dahlia Rumah Sakit Universitas Indonesia Maju tahun 2022. Contoh ya. Jadi variabel independennya tergambarkan kan di sana ya. Apa variabel independennya? Tiup baling-baling. Variabel dependennya apa? Status pernapasan. Populasinya siapa? Balita yang mengalami pneumonia. Tempat penelitiannya di mana? Ruang dahlia Rumah Sakit Universitas Indonesia Maju. Tahun penelitiannya 2022. Gitu ya. Jangan lupa setelah judul di bawahnya itu cantumkan logo UIMA ya. Kemudian di bawah logo itu tampilkan nama lengkap teman-teman ya. Sebelum nama lengkap ini tampilkan kata oleh gitu ya. Oleh misalnya Kusmiati gitu ya, NPM-nya berapa silahkan gitu ya. Nah kemudian di bawahnya lagi tampilkan identitas program studi sarjana keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia Maju Jakarta tahun 2022 gitu ya. Nah teman-teman kembali lagi ya, ikuti sistematika penulisannya. Semua diketik dalam huruf kapital. Kapital itu huruf apa teman-teman? Besar. Besar ya. Jadi huruf besar semua. Ya. Secara simetris ya diketiknya kecuali kata oleh. Kata oleh diketik dengan huruf kecil semua ya. Times New Roman 14 pasti 1. Nah, hal-hal yang seperti ini teman-teman perhatikan. Nanti lihat kembali di panduan gitu ya. Apakah fontnya harus 14, apakah harus 12, pastinya harus berapa ya. Teman-teman harus aware pada diri sendiri. Karena kenapa, teman-teman? Ya, karena kembali lagi saya informasikan, angkatan ini angkatan yang cukup banyak ya, bahkan kalau tidak salah paling banyak ya jumlah mahasiswa satu angkatan ini ya. Jadi satu bimbingan itu ya banyak juga gitu ya. Kalau teman-teman tidak aware pada diri sendiri, barangkali khawatirnya nanti akan terselip gitu ya. Nah, jadi mohon perhatikan diri sendiri, sayangi diri sendiri ya. Perhatikan sistematika penulisannya seperti itu ya. Ini halaman judul. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya. Boleh, Mbak Intan, silahkan. Itu 16 kata itu termasuk kata penghubung nggak? Iya, Misalnya, sudah termasuk. Oh iya. Itu aja, sudah Bu. Termasuk Mbak. Iya, nanti tidak perlu bingung-bingung Mbak Intan ya secara manual. Nanti sudah otomatis dilihat aja tuh di bagian kiri bawah biasanya kan ada ya di Microsoft Word. Nah, terima kasih Bu. Sama-sama. Kita lanjut ya. Nah, ini halaman persetujuan. Ternyata halaman persetujuan ini ya boleh loh teman-teman siapkan draftnya. Namun, jangan juga tiba-tiba teman-teman baru menyusun latar belakang, menyiapkan halaman persetujuan, langsung minta tanda tangan gitu. Bu, kata Bu Nure nanti bilang kayak ke pembimbingnya masing-masing, Bu, kata Bu Nure harus harus dibuat. Iya, memang harus dibuat, tapi minta tanda tangannya nanti ketika teman-teman sudah ACC akan maju sidang proposal kalau halaman persetujuan dan juga akan maju sidang hasil gitu ya. Tapi teman-teman yang harus disiapkan adalah draftnya
Ya, bagaimana cara menuliskan? Sebetulnya contoh lampirannya itu ada di panduan, gitu ya. Halaman persetujuan memuat kata halaman persetujuan. Judul penelitian, nama penulis, nomor induk mahasiswa ya, NIM atau NPM. Ya, kemudian juga disajikan proposal penelitian atau laporan hasil skripsi. Ya, keterangan persetujuan ditulis sebagai berikut ya, telah disetujui untuk diseminarkan dalam ujian seminar proposal atau hasil. Selanjutnya terdapat tanggal, kemudian terdapat kata menyetujui, dan di bawahnya diikuti dengan nama lengkap beserta gelar dan tanda tangan dosen pembimbing. Nah, jadi teman-teman nanti silahkan cari informasinya ya, nama lengkap pembimbing masing-masing siapa ya, dan gelar yang betul itu seperti apa. Termasuk nanti di halaman pengesahan ya, ada nama dosen penguji beserta gelarnya, ditambah juga dengan koordinator program studi sarjana keperawatan ya. Teman-teman harus bertanya kembali ya, validasi ke pembimbing. Mohon izin Bapak, apakah nama lengkap dan gelar Bapak atau Ibu sudah sesuai dengan apa yang sudah saya tuliskan? Karena kenapa? Kalau misalnya tidak divalidasi, biasanya ada beberapa juga dosen pembimbing yang tidak ngeh gitu. Nanti repotnya teman-teman di akhir saat nanti mengumpulkan berkas laporan hasil ke perpustakaan. Nanti petugas perpustakaan akan mengecek gitu ya, Mbak, mohon maaf ini keliru ya, nama lengkap dosen pembimbing atau dosen penguji, gelarnya juga keliru gitu, atau ada kesalahan gitu ya, tanda besar, tanda kecilnya dan sebagainya gitu. Nah, padahal sudah teman-teman minta tanda tangan, kan repot ya. Kalau buat temu ya minta tanda tangan kan hal yang tidak mudah seperti itu ya. Jadi sayang, apalagi kalau teman-teman tempat tinggalnya jauh gitu ya, sayang waktu, sayang tenaga, sayang biaya ya. Jadi mulai dari awal make sure ya validasi. Tapi teman-teman cari informasi dulu ke siapa, kemana, ke bagian BAK silahkan ditanyakan ya gitu. Nanti validasi kembali ke dosen pembimbing masing-masing ya. Kemudian bisa ditanyakan untuk nama lengkap dosen penguji ke pembimbingnya nanti saat sudah dibagikan ya. Nama dosen pengujinya ya ketika teman-teman akan menghadapi seminar proposal gitu ya. Kalau koordinator program studi sarjana harus tahu dong ya. Kalau tidak tahu nanti teman-teman bisa dipertanyakan ya, mahasiswa keperawatan UIMA atau bukan ya, nggak tahu nih koordinator sarjananya siapa gitu ya. Oke. Nah, kemudian, sampai situ jelas nggak teman-teman untuk halaman persetujuan dan halaman pengesahan? Bisa teman-teman persiapkan ya dari sekarang draftnya. Jadi saat bimbingan itu bisa langsung dilampirkan gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Clear ya? Kita lanjut. Ringkasan. Nah, ringkasan ini adalah istilah untuk proposal. Kalau nanti untuk hasil, laporan hasil itu diganti menjadi abstrak. Ya, nah isi dari ringkasan atau komponen-komponennya itu ada apa saja? Ya, ada urgensi penelitian, tujuan dan metode. Jadi hanya sampai metode. Ya, untuk hasil, kemudian simpulan saran kan belum teman-teman lakukan kan pengumpulan datanya. Maka nanti di akhir ya. Nah, untuk ringkasan ini teman-teman buat secara ringkas, namanya kan ringkas ya terkait dengan urgensi penelitian. Kalau teman-teman buat latar belakang dan urgensi penelitian itu kan beribu-ribu kata, ya kan, berlembar-lembar gitu kan. Nah, kalau di urgensi penelitian pada ringkasan, teman-teman buat dari beribu-ribu kata itu ya, berlembar-lembar itu teman-teman buat 1 sampai 3 kalimat saja ya, kalimat gongnya, kalimat pamungkasnya ya. Contoh urgensi penelitian dari judul yang tadi gitu ya. Berarti kan permasalahannya apa? Status pernapasan balita pada pneumonia ya. Nah, kita kasih gongnya. Pneumonia merupakan salah satu penyakit tertinggi penyebab kematian balita. Nah, itu kan sangat urgent banget gitu ya. Dampaknya sangat sampai menyebabkan kematian loh. Berarti
sebegitu penting sekali kita harus mencegah itu, menyelesaikan permasalahan itu, kan? Nah, ini yang dinamakan urgensi penelitian, ya. Dampak apa sih kira-kira ketika balita mengalami pneumonia? Oh, ternyata bisa sampai menyebabkan kematian loh, gitu, ya. Nah, itu ya, pneumonia, kematian. Terus apa lagi? Ya, untuk status pernapasannya kan belum muncul, sambungkan, ya. Begitu juga dengan variabel independennya. Tiup baling-baling, sambungkan juga, gitu, ya. Apa sambungannya? Contohnya misalnya manifestasi klinis yang sering muncul yaitu status pernapasan balita bisa terganggu atau dapat mengalami gangguan gitu ya, atau dapat mengalami permasalahan gitu ya. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu tiup baling-baling gitu ya, dalam rangka penerapan atraumatic care dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan hanya 1 sampai 3 kalimat ya, maksimal 3 kalimat urgensi penelitian. Kemudian dilanjutkan, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh status pernapasan pengaruh tiup baling-baling terhadap status pernapasan pada balita dengan pneumonia. Nah, maka kan sudah muncul tuh, sudah nampak tujuan penelitiannya. Ya, kemudian langsung to the point juga metode penelitiannya ini ya, komponennya. Mulai dari jenis penelitian ya. Penelitian ini menggunakan pre and post test with control group design. Nah, maka kan udah masuk ke jenis penelitian. Variabel independen ini yaitu status pernapasan, sedangkan variabel dependen penelitian ini yaitu tadi independennya adalah tiup baling-baling, dependennya adalah status pernapasan. Kan udah tuh dimasukkan ya ke sini nih. Udah masuk komponen variabel penelitian dua-duanya ya. Populasi penelitian ini yaitu balita yang mengalami pneumonia dengan jumlah 50 misalnya. Ya, dengan masing-masing sampel 15 pada masing-masing grup ya. Grup intervensi dan grup kontrol gitu ya. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling. Udah tuh udah lengkap. Ya, instrumen yang digunakan yaitu standar operasional prosedur untuk tiup baling-baling, sedangkan gitu. Ya, untuk status pernapasan menggunakan lembar observasi. Udah tuh alat pengumpul data. Ya, uji statistik yang akan digunakan untuk analisis univariat yaitu, nah, ya teman-teman kan udah bahas nih ya, kalau misalnya status pernapasan itu kan bisa dilihat dari apa saja sih, frekuensi nadi, frekuensi napas, ya kan, saturasi oksigen. Maka hasil ukurnya itu apa sih? Ya kan, kali per menit sama persen. Ya kan, kalau seperti itu apa skala ukurnya? Oh, ternyata rasio. Kalau rasio berarti jenis datanya apa? Muatnya bertiga. Jenis datanya apa Muat berarti? ya, kemarin juga muat. Ya, numerik kan? Kalau numerik analisis univariatnya apa? Gitu. Ya. Rata-rata dan standar deviasi, gitu kan? Nah, maka juga disebutkan rencana analisis bivariatnya, parametrik dan non parametrik karena kan jenis datanya numerik, berarti harus dijelaskan juga rencana jika hasilnya tidak sesuai dengan syarat-syarat gitu ya. Kemudian juga sebutkan rencana luaran penelitiannya. Luaran penelitian adalah sesuatu nanti yang akan teman-teman hasilkan itu apa sih? Gitu ya. Luaran penelitian ini yaitu 1 ya, laporan hasil penelitian, dan 2 manuskrip yang siap dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 5 misalnya ya, pada jurnal ilmiah jurnal ilmu ilmiah keperawatan misalnya, atau jurnal apa kek gitu ya, sebutkan gitu ya. Nah, kemudian setelah teman-teman tulis ringkasannya ya, isi-isinya, perhatikan juga sistematika penulisannya ya. Judul halaman disebut ringkasan ya, identitas peneliti dicantumkan, nama pembimbing tanpa gelar, isi abstrak ya atau isi ringkasan ya, dan keyword ya. Nah, kalau ringkasan dengan judul tersebut atau abstrak dengan judul tersebut ya, maka keyword atau kata kuncinya apa saja
Ya, kan ada tiup baling-baling, ada status pernapasan, balita, pneumonia. Berarti kan ada 4 nih kata kuncinya. Ya, nanti disusun secara alfabet ya kalau keyword. Terdiri dari 250 sampai 300 kata. Ya, kalau di pedoman berapa? 150 ya. Nanti lihat lagi ya. Nah, ikuti ya panduannya masing-masing. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan ringkasan? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Clear? Bu, jadi ini ringkasan tuh kayak kita bikin jurnal kan, kayak gitu ya, Bu? Iya, ringkasan abstrak. Gitu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bahas ya bagaimana cara membuat manuskrip atau artikel yang nanti akan teman-teman publikasikan di jurnal. Ya, itu pertemuan pekan depan. Gitu ya. Oke? Bu, sebenarnya sidang proposal itu nanti barengan nggak sih, Bu, satu kelas angkatan? Barengan dong, ada waktunya. Biasanya 1 sampai 3 minggu periodenya. Oh, karena kita semua Ya. masing-masing kan beda-beda pembimbingnya. Terus pembimbingnya ada yang belum sama sekali Ya. sama pasien, sama mahasiswa, jadi Sama kliennya gitu ya. jadi kayak Bareng dong. Nanti jadwalnya bareng. Jadi secara garis besar nanti teman-teman akan dibagi jadwal sidang proposal maupun hasil ya. Biasanya kalau sidang proposal itu sekitar bulan pertengahan Oktober sampai awal November ya. Nanti teman-teman ada jadwalnya. Namun demikian ya, kalau teman-teman belum siap maka tidak akan di-ACC oleh pembimbing. Tetap nanti ya yang menentukan teman-teman boleh sidang proposal maupun sidang hasil adalah pembimbing gitu ya. Sehingga speed itu apa sih? Kecepatan ya, kecepatan teman-teman itu ya ada di teman-teman sendiri kuncinya gitu ya. Jadi teman-teman harus banyak baca ya kan, harus banyak tanya ya kan, harus banyak diskusi mungkin dengan teman-teman yang lain yang sudah maju duluan mungkin ya. Nah, hal-hal yang seperti itu harus teman-teman lakukan ya. Demi apa? Demi wisuda bareng-bareng. Ya kan? Ya enggak? Baik, sama-sama. Kita lanjut ya. Nah, ini kata pengantar, ini hanya pemanis ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan, tidak akan saya jabarkan secara lebar ya, begitu juga daftar isi, tabel, skema, gambar, dan lampiran. Seperti itu ya. Oke, nah kita masuk ke substansi atau isi. Mulai dari bab 1 pendahuluan ya. Sebetulnya bagaimana cara membuat latar belakang kan sudah teman-teman bahas ya pada pertemuan 1 dan 2 ya kan sebelum UTS. Namun di sini saya ingin memberikan sedikit tips ya, ingin memberikan sedikit tips bagaimana sih membuat kerangka membuat latar belakang, yaitu dengan cara membuat kerangkanya dulu. Supaya apa? Supaya terjadi kesinambungan antar paragraf. Karena saya sering baca bimbingan saya atau yang mahasiswa yang diuji oleh saya, itu tuh idenya itu menclok-menclok gitu ya. Di paragraf 1 itu sudah misalnya ngomongin prevalensi, di paragraf yang 5 ngomongin prevalensi lagi, ya berbicara, menggambarkan prevalensi lagi gitu ya, kompas lagi ya. Nah, hal-hal yang seperti itu harus teman-teman perhatikan. Bukan berarti semakin banyak latar belakang itu semakin bagus, itu tidak. Karena kembali lagi kalau teman-teman yang sudah baca dan sudah memahami gitu ya, ada satu ketentuan yang
menggambarkan di sana bahwa teman-teman juga dalam menuliskan isi dari proposal ini dibatasi jumlah halaman. Iya nggak? Ada yang sudah baca jumlah halaman maksimalnya berapa? Berapa? Ayo. Yang betul saya kasih permen. Permennya nanti tapi ambil di warung dekat tempat tinggalnya masing-masing. Berapa? Bakal 30 ya, Bu? Iya, aduh, Bu Nure bangga banget nih karena teman-teman sudah menjawab dengan betul. Berarti artinya teman-teman sudah cukup paham dengan panduannya. Ya, udah nih mah cepat lulus lah, gitu ya. Nah, jadi memang ya betul, jumlah halaman maksimal itu 20 ya, maka tuliskan yang penting-pentingnya saja, gitu ya. Teman-teman harus bisa ya bagaimana caranya menuliskan informasi yang banyak gitu ya, tapi padat dan ringkas gitu, termasuk membuat latar belakang ini ya. Jadi tips yang pertama adalah buat kerangkanya dulu. Contoh apa? Ya, contoh misalnya paragraf yang pertama itu kasih gongnya dulu yang tadi ya, kasih gongnya gitu ya, statement pertama gitu ya, kalimat statement pertama kasih gong. Ya, misalnya ya tadi, pneumonia merupakan penyakit penyebab tertinggi kematian pada balita. Pneumonia adalah, nah berarti sebutkan tuh definisi pneumonia. Kemudian setelah itu prevalensi, ya. Nah, ketika teman-teman menggambarkan prevalensi pada permasalahannya masing-masing nanti, maka ya cari sumber yang valid yang bisa dipercaya ya kan, dari Kemenkes, Riskesdas, WHO, CDC ya. Jadi juga gambarkan tuh prevalensi di dunia itu berapa ya kejadiannya, angka kejadiannya di Indonesia berapa dan seterusnya. Kalau bisa juga teman-teman gambarkan 2 periode prevalensinya sehingga ada apa ya namanya, ada perbandingan ya, apakah memang angkanya naik ya, turun, namun belum mendekati target. Nah, artinya dari segi prevalensi atau angka kejadiannya pun memang tinggi, berarti kan itu salah satu poin yang bisa kita highlight menjadi latar belakang, seperti itu ya. Nah, setelah prevalensi supaya nanti nyambung ke variabel dependent dan independen itu apa sih ya kan, maka ini kan memuat variabel yang akan diteliti nih, maka apa ngomongin apa, penyebab ya, penyebab pneumonia itu apa ya, setelah definisi prevalensi penyebab gitu kan. Nah setelah itu apa, manifestasi klinis ya, atau kalau mau sebelum itu akibat dulu deh gitu ya, akibatnya apa, terus setelah itu baru manifestasi klinis supaya nanti nyambung gitu kan. Salah satu manifestasi klinis itu terlihat dari status pernapasannya ya, bisa mengalami gangguan gitu kan. Nah, berarti di situ jelas kan udah nyambung nih ya kan ke variabel dependennya. Sebutkan tuh ya, status pernapasan itu apa, terdiri dari apa saja, indikator yang akan diukur itu apa saja, dan yang lain sebagainya, komponen-komponen yang diperlukan nanti ya untuk pengambilan data gitu ya. Nah kemudian setelah itu gimana sih biar nyambung ke tiup baling-baling, ternyata tata laksana pneumonia gitu kan, apa saja, salah satunya tiup baling-baling gitu ya, sebagai salah satu atraumatic care, asuhan tanpa trauma bla 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 gitu ya. Nah dijelaskan juga ya status tiup baling-baling itu apa ya, indikatornya apa saja, bagaimana cara melakukannya ya. Nah berarti kan udah tuh memuat variabel ya, tadi juga sudah dibuat permasalahan umum ke khusus ya. Dan jangan lupa ditunjang dengan sumber yang update. Kalau buku maksimal 10 tahun terakhir. Kalau artikel penelitian 5 tahun terakhir. Ya, nah, jadi teman-teman harus perhatikan sumber-sumber yang digunakan. Kemudian setelah itu, teman-teman paparkan hasil studi pendahuluan. Nah, ini juga cukup penting ya. Ketika nanti teman-teman sudah menceritakan fenomena, ya nanti akan disarankan, ya silahkan. Misalnya, fenomenanya sudah mendalam nih, silahkan langsung dituliskan di latar belakang. Fenomenanya ini masih dasar, silahkan perdalam lagi ya.
dengan cara lakukan studi pendahuluan ulang misalnya, ya. Nah, maka ceritakan tuh di situ permasalahannya apa. Status pernapasan, balita yang mengalami pneumonia, ya, mengalami kan dari dari frekuensi napasnya ya meningkat, frekuensi nadinya meningkat, saturasi oksigennya menurun. Ya berarti kan sudah terlihat tuh, ya kan? Berdasarkan hasil studi pendahuluan, berdasarkan observasi dan wawancara kepada berapa gitu ya, pada berapa calon responden dan lain sebagainya, paparkan permasalahannya. Ya. Kemudian juga paparkan tuh ya, seringkali teman-teman juga tertinggal ya atau terlupa untuk menggali studi pendahuluan untuk variabel independennya. Ya, bagaimana penerapan tiup baling-balingnya di ruangan yang akan dijadikan penelitian, ya tempat penelitian itu? Apakah belum dilakukan? Apakah sudah dilakukan tapi belum sesuai SOP-nya atau seperti apa? Dan jangan lupa ada gap ya, atau perbedaan tidak antara hasil studi pendahuluan dengan teori gitu. Tampakkan tuh di situ di studi pendahuluan gitu ya. Dan jangan lupa diakhiri dengan kalimat statement akhir. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengeksplor lebih jauh pengaruh tiup baling-baling terhadap status pernapasan pada balita dengan pneumonia. Nah, jadi dalam membuat latar belakang biasanya ini teman-teman waktunya lebih lama dibandingkan dengan menyusun yang lain-lainnya. Kenapa? Karena ini adalah memang benang merahnya. Jadi biasanya pembimbing tuh menggodok banget gitu ya di sini latar belakang. Namun di lainnya juga digodok sih, tapi tidak mendalam ya, tidak sepanas saat teman-teman membuat latar belakang gitu. Karena kenapa? Ini adalah salah satu first impression ketika nanti pembaca membaca latar belakang yang teman-teman sudah buat ya. Kalau first impression-nya bagus, maka pembaca akan tertarik untuk membaca selanjutnya gitu ya. Oke. Kemudian lanjut poin B, urgensi penelitian dibuat dalam bentuk narasi dengan mendeskripsikan urgensi. Urgensi itu apa sih? Dampak penelitian ya. Ketika permasalahan yang teman-teman sudah temukan itu tidak diselesaikan ya, salah satunya dengan penelitian ini apa sih? Ketika balita mengalami pneumonia, apakah akan mengalami komplikasi yang lain ya? Menimbul selain dampak fisik, ada dampak psikologis nggak yang akan timbul gitu ya? Jelaskan di urgensi penelitian ya. Sampai mengakibatkan kematian nggak? Jelaskan di urgensi penelitian ya. Itulah yang disebut dengan urgensi penelitian ya. Nah, kemudian untuk tujuan penelitian ya, kalau di pedoman yang teman-teman dapatkan ada di bab 3 ya, tapi isinya sama, hanya beda di susunannya saja. Tujuan penelitian ini ada tujuan umum dan tujuan khusus ya, langsung aja to the point. Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh tiup baling-baling terhadap status pernapasan pada balita dengan pneumonia di ruang Dahlia, Rumah Sakit Universitas Indonesia Maju tahun 2022. Nah, tujuan khususnya apa? Tujuan khusus yang wajib adalah mendeskripsikan setiap variabelnya dan juga hubungannya. Ya, untuk yang tidak wajib, artinya tidak wajib boleh ada, boleh tidak, adalah menggambarkan karakteristik responden. Karakteristik responden itu apa sih? Adalah karakteristik ya atau faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependent ya. Status pernapasan balita itu dipengaruhi oleh apa sih? Ya, apakah jenis kelamin dipengaruhi, apakah usia dipengaruhi, mempengaruhi itu ya, apakah riwayat hospitalisasi sebelumnya mempengaruhi atau tidak, gitu ya. Kalau misalnya ya silahkan kalau mau teman-teman teliti, masukkan ke tujuan khusus yang pertama. Kalau tidak ya langsung aja. Ya, tujuan khusus penelitian ini yaitu mendeskripsikan satu gambaran status pernapasan sebelum dan setelah pada kelompok intervensi, yang kedua pada kelompok kontrol, yang ketiga pengaruhnya. Gitu, teman-teman. Ya, itu untuk tujuan khusus. Kemudian untuk manfaat penelitian, teman-teman juga harus menyebutkan
3 komponen manfaat penelitian ini ya, baik secara aplikatif, teoritis maupun metodologis. Nah, untuk aplikatif ini teman-teman buat manfaat untuk responden. Respondennya itu siapa sih? Oh, balita. Maka manfaat untuk balitanya apa? Manfaat untuk orang tuanya apa? Manfaat untuk tempat penelitiannya apa? Ya, ini secara aplikatif. Kalau manfaat teoritis itu untuk siapa? Manfaat untuk ilmu keperawatan, khususnya ilmu keperawatan anak, bergantung dengan topik yang akan teman-teman ambil, ya masuk ke bidang keperawatan apa. Kemudian manfaat metodologis. Kalau metodologis ini manfaat untuk penelitian selanjutnya. Sampai sini bisa dipahami untuk bab 1 pendahuluan, mulai dari latar belakang sampai manfaat penelitian. Insya Allah bisa, Bu. Bisa ya? Insya Allah bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka kita bahas mulai dari poin A ini adalah teori dan konsep terkait. Jadi pada poin teori dan konsep terkait, jabarkan teori dan konsep yang pertama, variabel independen. Ya. Bagaimana sih teori-teori dan konsep yang menunjang variabel independennya? Ya kan? Variabel independennya apa berarti? Tiup baling-baling, ya. Bahas tuh teori dan konsepnya, indikatornya, ya. Begitu juga dengan variabel dependen dan populasi. Yang paling penting yang harus ada dalam teori dan konsep terkait, karena kan lagi-lagi dibatasi jumlah halaman ya. Setiap indikator ini harus setiap komponen ini harus mengandung indikator apa yang mau diukur pada masing-masing variabel. Ya, tadi status pernapasan itu bagaimana sih prosedurnya, teknisnya, ya. Status pernapasan prosedur. Tiup baling-baling, ya, tiup baling-baling bagaimana prosedurnya, ya. Status pernapasan, indikator apa sih yang harus diukur dari status pernapasan? Balita boleh dimasukkan, ya kan populasinya. Pneumonia boleh dimasukkan. Ya, seperti itu. Kemudian state of the art. Nah, kalau state of the art, kalau di panduan yang teman-teman sudah dapatkan tidak ada, jadi nanti boleh dihilangkan. Namun nanti kalau teman-teman diharuskan mengikuti panduan yang terbaru, misalnya terus ada, ya teman-teman ikuti ya. Nah, state of the art ini paparkan hasil penelitian terdahulu. Ya, penelitian-penelitian yang terkait yang menunjang penelitian yang akan teman-teman lakukan. Ya, selain itu teman-teman juga paparkan novelty, ya, bukan Mbak Novianti ya, tapi novelty atau kebaruan atau perbedaan penelitian yang akan teman-teman lakukan. Itu berbeda dari segi apa? Ini biasanya pertanyaan yang sering ditanyakan oleh penguji saat sidang proposal. Apa kebaruan penelitian Anda? Tolong sebutkan. Ya, maka teman-teman harus menguasai itu, harus tahu apakah berbeda dari segi variabelnya, dari jenis penelitiannya kah, dari populasinya kah, dari sampelnya kah, dari instrumen penelitiannya kah berbeda, ya, dari analisis datanya atau dari apanya. Jabarkan tuh di state of the art. Tapi kalau state of the art nggak ada, kebaruan atau novelty ini masuk kemana? Masuk ke roadmap penelitian. Ya. Nah, roadmap penelitian ini bisa dibuat dalam bentuk skema atau bagan, atau bisa dibuat dengan narasi. Ya. Paparkan juga rencana luaran penelitian yang tadi. Ya, rencana luarannya apa? Pasti yang pertama laporan hasil penelitian. Yang kedua apa? Ya, mau manuskrip yang siap dipublikasikan pada jurnal, atau misalnya teman-teman menghasilkan produk yang nanti akan diurus haknya, hak atas kekayaan intelektual, atau apanya, silahkan. Ya, teman-teman kan mau ya, tidak hanya melakukan penelitian ini dalam rangka meraih gelar sarjana, kan bukan hanya itu ya teman-teman ya. Ya,
esensi atau landasan dasar teman-teman melakukan penelitian kan untuk kebermanfaatan, iya enggak? Kan teman-teman gali fenomena atau dapatkan fenomena kan di tempat kerjanya masing-masing ya. Ini masih menjadi masalah gitu. Ih, greget pengen deh diselesaikan melalui satu metode penelitian, ya kan? Ya, berarti kan teman-teman ingin bermanfaat, ya. Nah, dari situ ini adalah salah satu manfaat yang bisa teman-teman nanti kerjakan gitu, ya. Nanti bisa bermanfaat untuk apa? Nanti hasil penelitian teman-teman bisa dipublikasikan, nanti jadi banyak yang baca lagi gitu ya. Siapa tahu nanti bisa diterapkan di tempat penelitian teman-teman gitu ya, SOP-nya atau seperti apa, atau di rumah sakit lain nanti di next riset ya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nanti apa tuh namanya, pahalanya mengalir gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya poin yang D adalah kerangka teori. Buat berupa skema yang menjabarkan teori yang mendukung dan berhubungan dengan masing-masing variabel. Seperti itu. Ya, jadi kerangka teori ini biasanya teori-teori yang sudah dibuat di poin A, teman-teman buat dalam bentuk skema, gitu ya. Skema kotak, terus nanti ada tanda panah, mana yang menyebabkan sesuatu, ya sesuatu itu akan menyebabkan apa dan lain sebagainya ya. Jadi buat skemanya itu namakan kerangka teori ya. Kemudian kerangka konsep, buat juga berupa skema yang menggambarkan kerangka variabel independen dan variabel dependen. Ya, biasanya untuk jenjang sarjana kerangka konsepnya ini sederhana, ya. Nanti dibuat gitu ya kotak atau skema. Variabel independennya apa? Oh, tiup baling-baling akan menyebabkan perubahan pada variabel dependen status pernapasan. Udah sederhana kerangka konsepnya. Ya, kemudian setelah itu poin yang selanjutnya adalah definisi operasional. Nah, definisi operasional ini harus teman-teman buat dalam bentuk tabel supaya memudahkan teman-teman. Itu ya, dibuat dari nomor ya urutannya, kemudian variabelnya kalau ada karakteristik responden di tujuan khusus, maka definisi operasionalnya pun harus dimunculkan ya. Setelah definisinya, maka teman-teman munculkan alat ukurnya itu menggunakan apa. Ya, setelah alat ukur, kemudian cara ukurnya bagaimana. Hasil ukurnya seperti apa, sehingga nanti teman-teman bisa menentukan dengan tepat skala ukurnya. Karena definisi operasional ini cukup penting untuk menentukan hal-hal selanjutnya, terutama pada metode penelitian nanti, gitu. Ya, maka buatlah secara sistematis untuk definisi operasional. Kemudian poin yang terakhir pada tinjauan pustaka adalah hipotesis penelitian. Nah, nanti juga to the point saja, tidak perlu hipotesis adalah dituliskan di situ, nggak perlu. Ya, karena kan dibatasi jumlah halaman. Namun harus teman-teman pahami ya, bukan berarti kata Bu Nure nggak perlu dituliskan. Ya, tapi kan teman-teman harus paham gitu ya. Langsung aja to the point. Hipotesis nol penelitian ini yaitu tidak ada pengaruh tiup baling-baling dengan status pernapasan pada balita dengan pneumonia. Sedangkan hipotesis alternatif penelitian ini yaitu ada pengaruh tiup baling-baling terhadap status pernapasan pada balita dengan pneumonia. Udah to the point. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami teman-teman untuk tinjauan pustaka? Jadi nanti dibuat sedetail ini ya. State of the art-nya boleh dihilangkan, roadmap penelitiannya dipindahkan ya di bab 1. Kalau untuk panduan yang baru. Bu, ini kan yang buat proposal ya, Bu? Iya, buat proposal. Tinjauan pustaka masih proposal. Kita masih bahas proposal ya. Bu, kalau proposal itu memang sampai sejauh mana kita udah mengerjakan skripsi sih, Bu? Maksudnya apakah kita udah melakukan penelitian atau baru kita lihat dari apa jurnal-jurnal yang kita cari gitu, Bu? Ya. Baik, Mbak Novi, untuk pertanyaannya terima kasih. Jadi untuk proposal penelitian ini rencana kita, namanya kan proposal. Itu kan rencana kalau teman-teman mau melakukan sebuah kegiatan seminar, nah kemarin seminar bikin proposal kan, teman-teman? Proposal kegiatan Ya, itu kan Bu. rencana. Iya.
rencana apa sih nanti yang akan teman-teman lakukan? Ya, misalnya rundown-nya itu seperti apa, susunan acaranya seperti apa, ya. Nah, proposal penelitian pun ini masih rencana. Tentunya ditunjang dengan literatur. Jadi teman-teman jangan ambil data dulu, jangan lakukan pengumpulan data dulu, pengumpulan data nanti penelitian itu tidak. Tapi kumpulkan data literaturnya, gitu maksudnya. Ya, karena kenapa literatur ini nih berfungsi mulai dari sebetulnya dari latar belakang kan. Tinjauan pustaka ini sangat dipakai sekali, ya. Kalau teman-teman buat tinjauan pustaka ini dengan baik, maka nanti pembahasan itu dengan tutup mata itu akan cepat, gitu, ya. Menjawab nggak ya, Mbak Novi? Menjawab, Bu. Soalnya saya rada bingung pas kayak berarti kita Baik. menjabarkan konsep variabel independen kayak gitu, dependen itu kan pakai teori semua berarti ya, Bu, ini ya nantinya. Iya. Baik, Bu. Terima Iya. kasih, Bu. Iya. Oke. Nah, kecuali nanti nih definisi operasional ini udah teknis. Ya, memang sih berdasarkan literatur, tapi nanti spesifik penelitian yang akan dilakukan itu seperti apa gitu, ya. Oke. Kita lanjut ya, bab 3, metode penelitian. Nah, metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian dan prosedur penelitian dan tahapan penelitian. Jenis penelitian ini juga langsung to the point saja, ya, langsung sebentar. Langsung to the point dan spesifik ya. Jenis penelitian yang akan dilakukan menggunakan apa? Pendekatan apa? Desainnya apa? Silahkan ya. Kemudian prosedur penelitian dan tahapan penelitian untuk pedoman yang sudah teman-teman dapatkan tidak sedetail ini, yang ini ya. Jadi maka teman-teman boleh silahkan mengikuti ini. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian ya. Tempatnya di mana, waktunya mulai dari kapan sampai kapan. Ya. Kemudian populasi dan sampel ya, populasinya siapa, jumlahnya berapa, ya, penghitungan sampelnya dengan cara apa, ya, pengambilan sampelnya bagaimana, berarti kan teknik pengambilan sampel. Nah, itu juga dijelaskan. Ya. Kemudian etika penelitian. Nah, sudah dibahas juga kan? Ya. Masukkan ke sini secara aplikatif ya. Contoh misalnya etika terkait dengan beneficence dan non maleficence, apa yang akan teman-teman lakukan pada penelitian ini, dalam bentuk apa, jabarkan. Jadi bukan teori-teori lagi kalau di metode penelitian, tapi pada penelitian teman-teman itu seperti apa yang akan dilakukan gitu ya. Jadi udah teknis ya, udah spesifik kalau di metode penelitian. Kemudian alat pengumpul data ya, instrumen penelitian yang akan teman-teman gunakan apa ya, dari mana sumbernya, apa berarti kan nama instrumennya, dari mana sumbernya, apakah baku atau modifikasi atau buat sendiri, merancang sendiri ya. Sumbernya cantumkan. Kalau misalnya modifikasi dan merancang sendiri ya kan, maka buat kisi-kisi instrumennya, ya, cantumkan di situ dalam bentuk tabel ya, indikatornya ya, pertanyaannya jenisnya favorable atau unfavorable ya, ditempatkan pada pertanyaan nomor berapa saja ya, maka harus jelas di sana ya, termasuk menggambarkan instrumen untuk variabel independen dan dependennya gitu ya. Alat pengumpul data pada variabel independen penelitian ini yaitu standar operasional prosedur dalam melakukan penerapan tiup baling-baling ya. Sumbernya dari mana bla bla disebutkan gitu ya. Kemudian untuk variabel dependennya apa? Ya untuk status pernapasan, lembar observasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang kelima uji validitas dan reliabilitas ya. Kalau modifikasi alat pengumpul datanya dan juga merancang sendiri, berarti ini wajib ada ya. Jelaskan akan dilakukan di mana tempatnya ya, jumlah sampel, jumlah rencana sampelnya berapa untuk uji validitas dan reliabilitas, dikatakan valid seperti apa, dikatakan reliable seperti apa ya. Oke. Kemudian prosedur pengumpulan data. Nah, prosedur pengumpulan data ini terdiri dari dua ya.
ada prosedur administrasi, dan ada prosedur teknis. Ya. Nah, untuk prosedur administrasi terkait dengan surat menyurat. Contoh, surat studi pendahuluan, surat izin penelitian, termasuk surat lolos kaji etik. Karena secara gambaran besar, ketika teman-teman nanti sudah mengikuti proposal, sidang proposal, maka teman-teman akan diberikan saran dan masukan oleh penguji, ya, dan juga oleh pembimbing. Nah, maka teman-teman perbaiki revisi pasca sidang proposal. Nah, setelah di ACC, maka teman-teman tidak langsung melakukan pengumpulan data atau pengambilan data. Tidak. Tapi teman-teman lalui dulu proses uji etiknya. Ya, caranya bagaimana? Ya, mungkin beberapa teman-teman di sini waktu itu kan kalau tidak salah saya share nggak informasi yang disampaikan oleh Pak Agus sebagai Ketua Etik ya Komite Etik UIMA. Beliau sudah melakukan sosialisasi dan mungkin juga nanti pada angkatan ini akan dilakukan ulang gitu ya. Nah, itu ada beberapa formulir yang harus teman-teman isi disesuaikan dengan penelitian yang akan teman-teman lakukan gitu. Ketika dinyatakan lolos kaji etik, maka nanti teman-teman mendapatkan surat ethical clearance ya, surat keterangan lolos kaji etik. Maka baru teman-teman boleh melakukan pengumpulan data ya. Kalau teman-teman ada uji validitas ya, uji validitas dulu dan reliabilitas dulu ya, baru boleh melakukan pengambilan data penelitian. Ya, maka prosedur yang kedua itu tadi ya, prosedur teknis dalam mengumpulkan data itu seperti apa? Jelaskan secara jelas. Kemudian yang ketujuh, pengolahan data. Ya, ini juga harus secara aplikatif. Contoh pada pengolahan coding, ya misalnya variabel independen, ada nggak kode-kode khusus ya, satu untuk apa, dua untuk apa, dan lain sebagainya. Ya, oke. Kemudian yang kedelapan, analisis data. Jabarkan analisis univariat dan bivariat. Langsung saja ya, specific to the point. Pakai kolom-kolom supaya teman-teman paham karena biasanya ditanyakan, kenapa pakai analisis ini? Kenapa tidak pakai analisis yang lain? Ya, kalau teman-teman pakai kolom yang sudah kita diskusikan ya, insya Allah nanti teman-teman akan jauh lebih paham sehingga nanti saat ditanya bisa menjawab. Ya, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami dan ada pertanyaan metode penelitian ini? Ibu, maaf mau tanya. Boleh. Yang untuk uji validitas dan reliabilitas, Bu, ini kan misalkan alat pengumpul datanya adalah kuesioner gitu ya, Bu ya? Ya. Nah, nanti kita pakai untuk untuk beberapa teori misalkan gitu ya, Bu, dipadukan dengan judul penelitian kita. Kita memasukkan misalkan satu teori DAS misalkan itu, Bu, untuk tingkat stresnya. Terus yang kedua lagi teori yang lain. Itu harus sesuai ya, Bu, dengan judulnya ya, Bu. Nanti dimodifikasi di situ nanti akan diuji gitu ya, Bu ya, maksudnya ya, Bu. Iya, betul. Gitu. Oh, gitu ya, Bu. Itu yang dimaksud dengan uji validitas dan reliabilitas ketika teman-teman menggunakan instrumen yang dimodifikasi atau membuat sendiri. Gitu. Ketika teman-teman ketika teman-teman akan menggunakan instrumen yang sudah ada tanpa mengubah bahasa, tanpa mengubah susunan kata, kalimat, jumlah pertanyaan, ya maka kan itu dikatakan baku, maka untuk uji validitas dan reliabilitas boleh ditiadakan karena sudah baku. Seperti itu, Mbak Wita. Terima kasih, Bu. Iya, ada pertanyaan lanjutan, Mbak Wita? Cukup. Itu aja, Bu, sementara, Bu. Baik ya, semangat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk laporan proposal sudah sampai cukup ya, isinya itu sampai metode penelitian ya. Nanti tinggal dilengkapi daftar pustaka dan lampiran, nanti kita akan bahas sekalian ya pada laporan hasil gitu ya. Oke, selanjutnya nanti teman-teman harus membuat laporan hasil penelitian ya, laporan akhir
Nah, dalam membuat laporan hasil penelitian, teman-teman sebagai penulis, sebagai researcher harus tahu betul kepada siapa laporan itu ditujukan, ya. Nanti yang baca itu siapa, ya. Karena pembaca laporan itu tidak mengikuti semua kegiatan penelitian. Maka dalam membuat laporan penelitian itu harus secara spesifik, ringkas dan jelas, gitu ya. Termasuk pembimbing, walaupun pembimbing teman-teman kan tidak secara detail mengikuti kegiatan penelitian teman-teman. Termasuk penguji, termasuk nanti pembaca yang lain. Ya, ketika nanti teman-teman akan mempublikasikan hasil penelitian teman-teman, ya. Karena kembali lagi pembaca nanti di kemudian hari itu ya berasal dari latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan minat pembacanya itu tidaklah sama dengan bidang kita, gitu. Bisa jadi nanti hasil risetnya teman-teman itu dijadikan literatur di bidang misalnya psikologi mungkin ya, atau di bidang-bidang lain, gitu ya. Sehingga teman-teman kembali lagi dalam menuliskan hasil penelitian harus sistematis ya. Dan teman-teman juga harus memahami bahwa laporan penelitian ini merupakan elemen yang pokok dan penting dalam, nah ini yang perlu teman-teman highlight. Dalam apa? Proses kemajuan ilmu pengetahuan ya, terutama khususnya ini ilmu keperawatan ya. Jadi nanti bisa saja hasil penelitian teman-teman itu dijadikan landasan untuk melakukan salah satu intervensi pada asuhan keperawatan, sehingga ya intervensi pada asuhan keperawatan itu tidak itu saja, gitu ya. Jadi berdasarkan evidence based nursing practice, jadi hasil-hasil yang berbasis ilmiah. Ya, tindakan-tindakan berdasarkan hasil penelitian gitu. Jadi nanti kan kliennya cepat sembuh. Kalau cepat sembuh, length of stay-nya bisa apa teman-teman? Singkat. Kalau loss-nya singkat, apa nanti manfaat yang lain juga akan teman-teman rasakan seperti itu ya. Ini adalah salah satu hal yang perlu teman-teman pahami ya. Selain untuk meraih gelar sarjana. Seperti itu ya. Oke, nah kita bahas komponen-komponennya. Ya. Komponen-komponennya itu ada halaman judul, ya sama ya, komponen hasil penelitian itu dari halaman judul sampai bab 3 itu sama pada proposal. Yang berbeda adalah abstrak. Kalau abstrak laporan hasil ini dilengkapi dengan pasti hasil, kemudian simpulan dan saran. Dan juga yang berbeda adalah bahasanya, bukan bahasa proposal, bukan bahasa penelitian ini akan dilakukan. Nah, enggak. Kan penelitiannya sudah dilakukan kalau laporan hasil. Maka ubah bahasanya menjadi bahasa hasil. Dan ditambahkan bab 5 dan bab 4 dan bab 5. Bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran. Serta daftar pustaka dan lampiran. Seperti itu, ya. Sampai sini komponennya ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Jadi abstrak kita bikin 2 kali ya? Abstrak bukan 2 kali sih bikinnya, tapi melengkapi ringkasan pada proposal penelitian kalau di hasil penelitian. Jadi tinggal kalau di proposal penelitian kan sampai metode ya Mbak ya. Kalau di hasil tinggal ditambahkan hasil penelitiannya apa, ya, kemudian simpulan dan sarannya. Begitu. Jadi sama kayak skripsinya ya Bu ya, nambahin Iya, bab sama. 4 dan bab 5. Iya, sama. Berarti yang 1 sampai 3-nya sama aja sama yang proposalnya gitu ya Bu? Sama. Iya, sama. Gitu ya. Lanjut. Sebentar saya balas ini dulu nih. Lagi ini sini teman-teman lagi riweuh. Ya. Ada pertanyaan nggak sambil saya menunggu balas chat? Bu, saya mau tanya ini Bu, yang ada daftar tabel, skema, gambar. Ya. Berarti itu semua teori ya Bu? Belum masuk ke penelitian kita, yang punya kita nanti ditaruh
ini gimana, Bu? Maksudnya gimana nih, Mbak? Ini kan ada daftar table, terus skema, gambar, tampilan pada saat kita bikin proposal kan juga ada kan, Bu? Ada. Iya, berarti kan itu semua dari teori ya, Bu? Tabel teori gitu kan, Bu? Atau gimana, Bu? Iya. Apa... Misalnya gini, Mbak. Nih, di metode penelitian, atau di sini deh, definisi operasional kan dibikin tabel. Berarti tabel berapa? Bisa saja 2.1 atau 2.5 misalnya. Nah, maka tabelnya ini 2.5 isinya judulnya apa tabelnya? Oh, definisi operasional. Ada di halaman berapa gitu. Oh, kumpulan dari yang bab 2 gitu maksudnya. Iya, kumpulan dari bab 1, 2, 3 kalau di proposal, kalau di hasil kumpulan dari bab 1 sampai bab 5. Jelas, Mbak? Jelas, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Teman-teman yang lain gimana nih? Ada yang sambil dinas ya? Aduh, sayang banget kalau yang sambil dinas. Padahal ini penting banget ya kalau metodologi penelitian. Ada, Bu. Ada ya? Ada. Tapi bisa konsentrasi ya pada 2 kegiatan sekaligus. Oke. Nah, lanjut ya, teman-teman, kita bahas terkait dengan hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini sebetulnya kita sudah bahas detail di pertemuan sebelumnya, ya kan, teman-teman ya. Kita hanya recall saja ya, ingatan teman-teman dan recap kembali. Hasil penelitian ya, poin A, hasil penelitian menampilkan data berdasarkan tujuan khusus dan tujuan umum ya. Jadi penyajian datanya pun itu harus disesuaikan ya, mana yang harus menggunakan tabel ya penyajiannya dan mana yang harus menggunakan yang lain, grafik, disesuaikan jenis data teman-teman apa ya. Nanti narasinya pun dibuat narasi yang dari data yang menarik, apa saja yang perlu di-highlight itu yang dinarasikan ya, karena menjadi landasan nanti untuk membuat pembahasan pada poin yang pertama. Ya, karena pada pembahasan ini poin yang pertama adalah rangkuman hasil penelitian berdasarkan tujuan khusus. Kemudian teorinya apa yang mendukung, ya. Kemudian sejalan dengan penelitian yang mana, ya. Kemudian sebutkan alasan berdasarkan teori dan penelitian ya, patofisiologinya seperti apa atau apa ya. Kenapa itu berpengaruh, kenapa tidak berpengaruh, kenapa berhubungan, kenapa tidak ada hubungannya, jelaskan di sini ya. Serta asumsi peneliti. Dan jangan lupa biasanya di bab 4 ini ditambahkan keterbatasan penelitian. Nah, biasanya kalau saya mendapatkan draft dari mahasiswa bimbingan atau mahasiswa yang akan saya uji, keterbatasan penelitian ini yaitu waktu yang singkat. Ya iya. Kan teman-teman melakukan penelitian ini dalam rangka apa? Yang pertama, kan memang harus dibatasi waktu kan dalam rangka meraih gelar sarjana kan, tugas akhir selain untuk kebermanfaatan. Iya enggak? Yaitu bukan menjadi keterbatasan, tapi itu momen yang berharga yang bisa teman-teman manage. Bagaimana ketika teman-teman dibatasi dengan waktu, tapi teman-teman manage dengan baik gitu. Jadi nanti tidak terburu-buru. Biasanya teman-teman ini nih, bersantai-santai seperti sekarang gitu ya. Ah nanti aja, kan belum ada jadwal sidang proposal. Ah engke weh, kan sidang hasilnya juga masih lama gitu ya. Nah, tapi nanti saat sudah dibagi ya jadwalnya gerubuk gitu kan. Nah, terus langsung nge-push dosen pembimbing gitu ya, Bu, gitu ya dan lain sebagainya gitu, Pak. Nah, pokoknya ngeburu-buru gitulah ya. Nah, nanti kalau prosesnya seperti itu pun nanti hasilnya juga insya Allah tidak akan mengkhianati proses kan. Ya, jadi teman-teman tolong manajemen dengan baik waktu ya. Nah, yang dimaksud dengan keterbatasan penelitian ini adalah faktor-faktor apa sih yang memang di luar kendali teman-teman yang mempengaruhi hasil penelitian teman-teman ya, atau yang menjadi permasalahan penelitian teman-teman. Itu apa? Ya, contoh misalnya di sini kan variabel dependennya status pernapasan ya. Yang mempengaruhi status pernapasan apa sih kira-kira yang tidak teman-teman teliti? Nah, itu masukkan ke keterbatasan penelitian, kan bisa saja mempengaruhi hasil.
ya kan? Tapi tidak teman-teman kendalikan tuh, ya, faktor-faktor itu karena tidak teman-teman teliti. Masukkan ke keterbatasan penelitian itu. Sehingga ini nanti bisa menjadi landasan nanti untuk ya dimasukkan ke dalam saran di bab terakhir, bab 5. Gitu. Ya, itu yang dimaksud keterbatasan penelitian. Nah, bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjawab tujuan penelitian, merujuk ke tujuan khusus, dibuat ringkas, padat dan jelas. Secara detail kan kita sudah bahas ya. Kalau lupa lagi, buka recordingnya, buka materinya. Ya, saran. Nah, saran ini harus mencakup 3 kategori ya. Saran aplikatif, saran untuk balita, orang tua, untuk rumah sakit. Saran secara teoritis, saran untuk ilmu keperawatan, ya khususnya sesuai dengan bidang topik penelitian teman-teman. Saran metodologis, nah ini saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan tadi nih yang ini teman-teman keterbatasan yang teman-teman dapatkan, yang teman-teman alami, jadikan saran di metodologis gitu ya. Kalau teman-teman nanti misalnya udah mengajukan beribu-ribu usulan judul, misal, ya. Tapi selalu ditolak nih sama pembimbing gitu. Karena kenapa? Pastinya ada justifikasi, ada alasannya. Mungkin fenomenanya tidak terlalu mendalam dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalau seperti itu, teman-teman tidak perlu cirambai ya atau sampai desperate, tidak perlu. Teman-teman banyak baca, salah satunya dari hasil penelitian pada saran metodologis ini. Ambil idenya dari sini, teman-teman. Ya, biasanya penulis sebelumnya itu menyarankan apakah harus menambahkan variabel yang lain yang berbeda, ya, atau misalnya menambahkan metode yang lain supaya lebih efektif, supaya berpengaruh secara signifikan dan lain sebagainya. Nah, idenya bisa kita ambil dari sini, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Untuk simpulan dan saran? Cukup? Mbak Sulis biasanya ini ya, vokal, sekarang kemana ya? Lagi sibuk Hadir, kali Bu. ya? Oh, hadir. Kok lemes, Mbak? Enggak, Bu. Oke, ya Lagi sehat kan? meresapi. Oh, meresapi. Tapi sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Iya, Bu. Nah, tidak kalah penting juga pemanis yang lain adalah daftar pustaka. Nah, kalau di panduan yang teman-teman dapatkan itu menggunakan mengharuskan dengan Vancouver style, ya, style dengan urutan penomoran. Jadi nanti ketika teman-teman menuliskan sumber di dalam itu citasinya seperti apa, ya, bukan Lestari, 2020 misalnya, itu bukan, tapi ditulis 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi sumber yang pertama itu ya dijadikan nomor pertama dan seterusnya. Kalau dipakai lagi ya nomor yang sama gitu. Itu Vancouver style ya. Disarankan untuk menggunakan reference manager, aplikasi tambahan seperti Mendeley, Zotero, EndNote dan lain sebagainya. Ya, paling mudah dan free itu biasanya ya Mendeley, teman-teman. Bisa ini apa namanya? Belajar dari YouTube. Ya, gitu. Minimal referensi yang digunakan berjumlah 30 referensi. 70%-nya itu harus berasal dari artikel yang dipublikasikan pada beberapa jurnal. 30%-nya bisa dari buku, bisa dari report WHO, report Kemenkes, dan lain sebagainya. Ya, tulisannya dengan font Times New Roman 12 spasi 1. Ini ikuti sistematika penulisannya. Ya, nah ini contoh teman-teman. Ya, contoh ketika teman-teman mendapatkan artikel penelitian dengan jumlah penulis 1 sampai 6 itu menulis daftar pustakanya seperti apa? Perhatikan tanda besarnya, tanda besar, huruf besarnya, ya, koma titiknya, titik 2, titik komanya, tanda kurungnya. Teman-teman perhatikan. Ya, karena kenapa? Walaupun teman-teman menggunakan reference manager, tidak serta-merta semuanya serba otomatis. Karena ada beberapa yang teman-teman download artikelnya itu tidak menyesuaikan. Jadi metadatanya tetap harus secara manual diperbaiki oleh teman-teman. Sehingga itulah teman-teman harus mengetahui manualnya seperti apa. Ya, ini seperti ini untuk Vancouver. Ya, oke. Kemudian
selain Vancouver, teman-teman juga ini sebagai ini aja sih, apa namanya, referensi saja. Karena belum tentu nanti jurnal yang akan teman-teman tuju itu menggunakan Vancouver style juga. Ya, bisa saja menggunakan APA, ya Harvard dan lain sebagainya. Kalau teman-teman menggunakan reference manager seperti Mendeley, tinggal sekali klik gitu ya, seperti Thanos ya, banyak kan sekali klik-klik gitu ya. Nah, begitu juga ketika teman-teman menggunakan Mendeley ini atau reference manager yang lain, ya. Tinggal berubah menyesuaikan, ya APA klik nanti rubah gitu. Yang penting metadatanya. Ya, APA ini apa sih? The American Psychological Association, ya. Kalau versi yang terbaru ini versi 7. Ya, bagaimana APA ini? Ya, contohnya seperti ini ya. Kalau buku citasinya seperti apa? Ya, nah ini kan kalau APA dia pakai nama belakang dan tahun. Kalau Vancouver itu kan menggunakan urutan nomor, ya. Nah, ini penulisan daftar pustakanya pun berbeda, ya. Kalau ini tahunnya setelah penulis, kalau tadi kan agak-agak mendekati ke belakang. Nah, perhatikan juga italiknya dan lain sebagainya juga perhatikan, ya. Begitu juga penulisan artikel pada jurnal. Seperti itu. Tolong teman-teman nanti perhatikan ya, ikuti kaidahnya. Nah, lampiran. Nah, lampiran pada proposal penelitian itu wajib sampai 6. Ya. Kalau laporan hasil ditambah sampai 7, 8, 9, 10. Ya. Lembar informasi penelitian, lembar persetujuan penelitian, instrumen penelitian untuk variabel independen, surat studi pendahuluan, dan surat izin penelitian. Ini wajib ada di proposal, begitu juga di laporan hasil. Ya, jadi kadang-kadang kalau teman-teman tadi ya berleha-leha di awal, gurung-gusuh gitu ya, nanti di saat proposal, sidang proposal, teman-teman lupa. Iya Bu, soalnya buru-buru, jadi lampirannya lupa Bu, tidak disertakan. Nah, itu sering kejadian kalau saya menguji itu, ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu teman-teman, karena kan sudah ada panduannya. Apa yang harus ada di lampiran? Ya, tolong perhatikan. Dan kalau di lampiran hasil penelitian ditambahkan, harus ada surat jawaban dari tempat penelitian. Ya, surat keterangan bahwa teman-teman sudah melakukan penelitian. Dan juga surat lolos kaji etik atau surat ethical clearance. Dan juga hasil output SPSS kalau teman-teman menggunakan aplikasi perangkat lunak ya, untuk uji validitas dan uji reliabilitas kalau teman-teman melakukan uji ini. Kalau tidak ada berarti langsung lampiran hasil output SPSS untuk penelitian. Sampai sini, anybody has question? Puyeng, jangan puyeng dong. Biasanya kan Bu Nure selalu ini membuat slide yang aplikatif yang nanti bisa teman-teman gunakan langsung di proposal maupun laporan hasil. Bisa langsung wisuda aja nggak Bu? Boleh langsung wisuda. Teman-teman, Kayak musik lihatnya. asik loh penelitian itu, beneran deh, ya. Karena kenapa? Ketika teman-teman mendalami proses penelitian ini, nanti teman-teman akan kecanduan. Kecanduan apa? Untuk menjadi researcher, ya, menjadi periset-riset muda, gitu ya. Walaupun usianya sudah ya masih muda gitu ya, tapi kan ini kita awal-awal gitu ya, nanti menjadi apa tuh ya, pemicu kita untuk melakukan riset-riset lagi. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman sudah lulus S1 ya, nanti teman-teman melakukan penelitian dalam rangka apa? Oh, ternyata ini adalah kebijakan baru yang teman-teman usungkan di instansi teman-teman bekerja, seperti itu. Ya. Gitu Mbak Novi, jadi jangan bingung ya. Yang lain Bisa Bu. bisa ya, bisa, kudu bisa, wajib bisa, gitu ya. Jadi teman-teman juga harus saling menyemangati ya antara yang satu dengan yang lainnya, walaupun beda pembimbing itu harus semangat ya, harus tanya-tanya, udah nyampe mana, udah nyampe mana, gitu ya. Jadi semangat. Gitu. Semangat. Iya, semangat kudu bisa ya, wajib bisa. Akhirnya udah harus bisa. Itu ya.
Yang penting teman-teman berproses, ya. Izin tanya, Bu. Iya, Misalkan, saya mau menjawab. Bu, misalkan misalkan judul udah di ACC, sebuah di ACC. Yang kemarin ternyata misalkan kita mau penelitiannya ternyata tidak di ACC di tempat yang kita teliti, Bu, penelitian. Nah, itu kita ganti judul dong, Bu, berarti ya, Bu? Apa gimana? Ini nadanya kok sedih. Maunya ganti judul nggak kalau seperti itu? Enggak. Enggak ya. Tenang. Ada 1000 jalan menuju Roma. Cielah, ya. Kalau seperti itu, Mbak Sulis, ya pasti juga menjadi pertanyaan teman-teman yang lainnya. Bu, gimana Bu? Kalau misalnya nanti di tempat penelitian itu kita tidak mendapatkan ACC, padahal udah kita masukkan nih di proposal. Cari yang lain dengan karakteristik yang sama. Misalnya, Mbak Sulis mau penelitian di rumah sakit Pasar Minggu, misalnya. Ya, nah yang satu tipe dengan rumah sakit Pasar Minggu apa? Cari, kan karakteristiknya harus sama. Atau misalnya Mbak Sulis mau melakukan penelitian di SD negeri, maka cari SD negeri yang karakteristiknya sama. Boleh, tidak harus ganti judul, itu mah masalah yang sepele dan bisa dikomunikasikan ke pembimbing sama penguji, ya. Jadi kalau ada apa-apa, tolong yang pertama adalah komunikasi, ya. Jadi jangan takut, ya. Yang penting teman-teman, ya, menginformasikan apa-apa saja yang menjadi kendala, ya, kepada pembimbing dan juga mungkin nanti ke penguji. Begitu, Mbak Sulis. Berarti itu bisa dimasukin yang ke keterbatasan penelitian itu ya, Bu, ya, berarti ya? Kalau kita mendapatkan tempat yang baru ya nggak usah. Oh, nggak Kan usah. karakteristiknya sama. Oh, ya, baik. Oh, jadi keterbatasan penelitian itu bila memang belum teratasi ya, Bu? Iya, keterbatasan penelitian itu yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau yang tadi kan kita bisa kendalikan. Oh, Iya. bisa ganti tempat penelitian. Oh, Ya. iya, Bu. Gitu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bertanya, Bu. Saya pembimbingnya dengan Bu Isti, Bu. Nah, rencananya kemarin memang dapatnya KMB ya, Bu, ya. Nah, KMB. saya rencananya memang untuk ngambil di rumah sakit sendiri. Ketemu sama top manajemen juga, dan itu diperbolehkan, Bu. Nah, syaratnya memang harus ada, kalau di rumah sakit pemerintahan itu memang birokrasinya agak panjang ya, Bu, ya. Iya, betul, emang itu. Jadi teman-teman Ada harus surat izin terlebih dahulu itu dari Sudin, Bu. Ya, betul. Dari kampus ada nggak sih, Bu, untuk template-nya gitu, Bu, supaya nanti kita bisa bersurat ke rumah sakit? Ya, oke. Terima kasih Mas Masati. Ada dong template, tidak hanya surat izin penelitian, surat studi pendahuluan pun ada. Tinggal teman-teman akses di website UIMA. Itu biasanya ada di mahasiswa.uima.ac.id, ada di mana ya? Saya lupa. Nanti teman-teman cari di apa sih? Di menu-menu yang teman-teman dapatkan, ya. Nah, nanti di sana ketika teman-teman sudah di ACC, ya, judulnya atau bahkan rencana mau studi pendahuluan, itu bisa masukkan tinggal judulnya, masukkan tempatnya di mana, ya, nanti tinggal print sendiri, ya, print sendiri. Namun jangan lupa, biasanya kalau dari website itu nomor suratnya masih kosong. Nah, nomor suratnya bisa diakses di mana, Bu? Bisa kami dapatkan di mana, Bu? Teman-teman bisa menghubungi BAAK, ya, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan. Seperti itu, ya, insya Allah semuanya dimudahkan. Kalau yang P3M itu, Bu? P3M, website P3M. Maksudnya gimana? Yang bagian surat menyurat itu loh, Bu, LP3M ya? Iya, itu bagian untuk penelitian. Biasanya itu untuk khusus untuk dosen, biasanya. Kalau di instansi pendidikan. Kalau teman-teman, ini websitenya kalau nggak salah di mahasiswa, nanti deh saya tanya lagi ya. Ininya di mana aksesnya. Biasanya sih di mahasiswa, di website mahasiswa.uima.ac.id kalau tidak salah.
Kalau tidak keliru seperti itu. Ada di website ya intinya. Mas Fatih menjawab tidak? Baik Bu, Insya Allah sudah Bu, paling ya nanti arahan aja melihat website mahasiswa. Iya, oke. Iya, oke. Nanti ingatkan saya ya, Mbak Elizabeth, untuk mengirimkan link. Iya, Bu. Dalam mengakses surat pendahuluan dan surat izin penelitian ya. Iya, Bu. Iya. Oke, ada lagi? Sebelum saya akhiri, satu lagi. Karena waktunya sudah habis ya. Iya, Atau Bu. cukup? Pas. Ada lagi ya habis ini ya. Baik, supaya teman-teman bisa beristirahat ya untuk melanjutkan mata kuliah yang lain. Saya akhiri, semoga apa yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini bermanfaat dan harapannya teman-teman memahami sehingga teman-teman bisa mengaplikasikan dalam menyusun proposal maupun laporan hasil nanti ya. Semoga teman-teman diberikan kelancaran. Yang penting semangat ya, saling menyemangati, saling memotivasi supaya wisudanya bareng-bareng ya. Bareng-barengnya dalam waktu yang tepat ya, bukan nanti bareng-bareng tapi mundur, jangan kan gitu. Bareng-bareng dengan waktu yang tepat. Amin. Gitu ya, amin. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live ya. Ya, Ibu. Bu.